إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم القيامة أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وقد فاز المتقون واعلموا أن الله تعالى قد قال في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Marilah kita semua senantiasa memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena betapa besar nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, terutama karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memilihkan Sayyidul Awwalin wal Akhirin, memilihkan Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, Hadratur Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi kita semua. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memilihkan kita semua menjadi umatnya Hadratur Rasul Muhammad, maka sungguh Allah telah memilih kita menjadi umat yang terbaik di antara umat-umat sebelumnya. Al-Imam Al-Busiri dalam burdahnya menuliskan, lamma da'allahu da'ina li ta'atihi bi akramir rusli kunna akramal umami. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil nabi kita semua dengan akramir rusul, maka yakinlah bahwa kita ini adalah akramul umami bi barakati sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dan tentu kita semua sangat hafal kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Sayyiduna Muhammad sebagai Rasul. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus, memberikan risalah kepada Sayyiduna Rasulullah Muhammad, yaitu di dalam Al-Quran kita dapatkan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Syekh Nawawi Al-Bantani dalam Marah Labid ketika menafsiri ayat ini, beliau dawuh, wa ma arsalnaka ya asyrafal khalqi bisyara'i' illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutusmu, wahai asyrafal khalqi, wahai makhluk yang paling mulia, wahai makhluk yang paling tinggi derajatnya, dan aku mengutusmu membawa asy-syariah, membawa syariat, membawa aturan-aturan hidup, membawa guidance hidup kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidaklah syariat-syariat itu yang aku titipkan dan aku berikan kepadamu illa rahmatan lil alamin, kecuali menjadi rahmah bagi semuanya. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dari sini maka kita faham bahwasannya syariat yang ada, panduan-panduan yang ada, bukanlah menjadi beban hidup kita, tapi syariat itu justru menjadi pintu rahmah minallahi subhanahu wa ta'ala kepada kita semua.
bukan menjadi tanggungan beban kita, tapi sekali lagi itu adalah kebutuhan kita karena kita butuh kepada rahmah minallahi subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah salat Jumu'ah rahimakumullah. Dan di antara syariat Allah subhanahu wa ta'ala yang memandu kita dalam beribadah, memandu kita dalam menjalankan misi apa yang kita diciptakan karenanya, yaitu tunduk dan patuh kepada Allah, maka ketahuilah di antara bentuk ibadah yang terbaik yaitu tafaqquh fiddin, yaitu belajar, yaitu ngaji. Hal ini sebagaimana yang kita baca dalam Adabul Alim wal Muta'allim, hadis Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma ubidallahu bi syai'in afdhala min fikhin fiddin. Tidaklah seorang hamba itu beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara yang melebihi dari kebaikan, keutamaan dari tafaqquh fiddin, belajar, mengaji untuk menjadi bekal kita menjalankan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Betapa pentingnya ilmu ini, betapa pentingnya ngaji ini. Kalau kita melihat salah satu bait dari Zubat yang menerangkan bahwasannya amal-amal itu haruslah disertai dengan ilmu, amal-amal itu haruslah disertai dengan pengetahuan, karena tanpa ilmu itu mardudatun la tuqbalu. Karena amal-amal itu tanpa ilmu, maka amal-amal itu mardudah, ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala, la tuqbalu, tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Betapa ruginya kita. Oleh karena itu, maka hari-hari yang kita lewati di pesantren ini, masa-masa kita belajar ini, isilah dengan kegiatan yang baik. Marilah kita gunakan dengan sebaik-baiknya, karena kita ini sedang menjalani ibadah yang terbaik, ibadah yang bisa menghantarkan kita untuk menjadi faqih, yang kemudian kelanjutan hadis tadi, wala faqihun wahidun wala faqihun wahidun asyaddu ala syaitani min alfi abidin. Ketika kemampuan dan keilmuan kita matang, bahkan kita menjadi faqih, maka hadisnya Rasulullah memberikan bisyarah kepada kita, seorang faqih sekalipun satu saja, sungguhlah dia itu amat berat bagi setan untuk mengganggunya dibanding 1000 ahli ibadah yang tidak faqih. Hadirin jamaah salat Jumu'ah rahimakumullah. Betapa istimewanya hidup kita ketika kita sudah diberi Rasul yang terhebat, kita juga diberi kesempatan beribadah dengan ibadah yang terbaik, yaitu at-tafaqquh fiddin. Maka nikmat yang begitu besar ini tidaklah pantas untuk kita sia-siakan, tidaklah pantas untuk kita buang percuma. Maka kita harus mensyukurinya, mensyukuri sebagai umat sayyidil awwalin wal akhirin, dan mensyukuri nikmat kesempatan, nikmat keberadaan kita di pesantren Tebu Ireng ini. Maka marilah panduan-panduan untuk sukses dalam mencari ilmu yang sudah dituliskan oleh Hadratus Syekh Haji Muhammad Hashim Asy'ari dalam Adabul Alim wal Muta'allimnya, marilah kita ikuti, marilah kita fahami dan kita lakukan. Insya Allah akan menghantarkan kita menjadi faqih, menghantarkan kita menjadi orang-orang
yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan, derajat yang tinggi sesuai dengan janji Allah. Kita akan diangkat derajatnya dengan ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal barrur rahim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim innallaha ghafurur rahim.